Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan atas cinta kasih, penyertaan, dan berkat-Nya bagi kita semua. Malam ini kita dapat bertemu kembali dalam persekutuan doa bulan keluarga tahun 2020. Persekutuan doa malam ini akan mengusung tema harmoni. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pertolongan dan hikmat Tuhan. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Malam ini kami anak-anak-Mu hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita malam hari ini diambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan Efesus pasal 6 ayat 4. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, keluarga yang harmonis
adalah dambaan bagi setiap keluarga, termasuk keluarga saudara dan saya. Tetapi apakah semua keluarga dapat mewujudkannya? Belum tentu. Untuk dapat mewujudkannya diperlukan perjuangan yang tidak ringan, komitmen tinggi, dan sikap hidup taat pada sang pemimpin utama keluarga, yaitu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, keharmonisan keluarga dapat digambarkan sebagai sebuah paduan suara. Suara sopran, alto, tenor, dan bass semua berbeda, tetapi semua punya tujuan yang sama, yaitu menghasilkan suara yang padu, merdu, indah, dan enak didengar. Untuk mewujudkannya tentu dibutuhkan peran, kerjasama, tanggung jawab, sikap saling mau mendengar, saling menghormati, dan tidak menonjolkan diri. Dan yang tidak boleh dilupakan oleh semuanya adalah harus taat pada dirijen. Ibarat paduan suara, keluarga juga terdiri atas banyak anggota yang satu dengan yang lain tidak sama. Ada ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga yang lain. Masing-masing anggota keluarga dapat memiliki cara pandang, sikap, karakter, dan kebiasaan yang tidak sama. Tetapi semua menuju pada tujuan yang sama, yaitu keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Oleh karena itu, layaknya paduan suara, di dalam keluarga juga dibutuhkan peran, kerjasama, tanggung jawab, sikap saling mau mendengar, saling menghormati dan tidak menonjolkan diri, dan taat pada pemimpin utama keluarga, yaitu Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang sudah kita dengar mengingatkan dan mengajak kepada kita semua bahwa setiap anggota keluarga punya peran dan tanggung jawab masing-masing, serta sikap yang seharusnya dihadirkan dalam kehidupan keluarga. Semua anggota keluarga diingatkan untuk saling menghormati, saling menopang, dan mengasihi satu dengan yang lain. Seorang istri tunduk dan hormat kepada suami, seorang suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, anak menaati orang tuanya, dan orang tua mengasihi anaknya. Di dalam relasi antar anggota keluarga yang demikian itu, kita perlu mendasarinya dengan sikap takut kepada Tuhan atau ajrih asih dumateng Gusti Allah, dan hidup dengan penuh percaya dan ucapan syukur kepadanya. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menghidupi keluarga kita, mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, menjadi keluarga yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Keluarga hidup
dalamnya. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kulawarga kang rahayu, lamun Gusti pangayomi. Srana tresno kang satuhu, tansah nuntun wanganti. Matur nuwun kunjung Gusti, tikarso nuntun salaminyo. Sakataing hormat pamuji, tansah sumangka ing ngarsanyo. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri persekutuan doa bulan keluarga malam ini di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, yang mengingatkan dan mengajar kami di dalam mewujudkan keharmonisan, kesatuan, dan kebahagiaan keluarga. Kami juga mohon kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menolong keluarga kami, agar kami dimampukan menghadapi setiap pergumulan keluarga kami bersama Tuhan. Berkatilah setiap kami, baik sebagai ayah, ibu, anak, atau anggota keluarga yang lain, sehingga kami dapat berperan dan berfungsi dalam keluarga. Tak lupa kami juga mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohon. Amin.